Risa, 30 tahun, selalu merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. 5 tahun pernikahannya dengan Arif, 32 tahun, adalah potret kesempurnaan yang dipuja tetangga dan keluarga besar. Arif, seorang manajer yang sukses, memiliki wajah teduh, tutur kata lembut, dan selalu pulang tepat waktu. Rumah mereka, sebuah hunian minimalis modern yang terang dan hangat, adalah istana kecil yang dibangun atas dasar cinta dan ketaatan. Pilar kebahagiaan mereka adalah ibu mertua, sosok wanita tua yang bijaksana, yang bahkan lebih menyayangi Risa daripada anak kandungnya sendiri. Ibu mertua adalah penjaga spiritual rumah itu. Setiap pagi, beliau duduk di atas ambal kaki belubru di sudut ruang keluarga, melantunkan ayat-ayat suci yang membuat rumah itu terasa sejuk dan dilindungi. 3 bulan lalu, pelindung itu pergi. Ibu mertua wafat dalam tidur, meninggalkan lubang menganga yang tak bisa diisi. Sejak saat itu, rumah yang tadinya terang kini terasa diselimuti mendung. Lantunan ayat suci digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ambal kaki beludru itu kini terlipat rapi di sudut, seperti pusara yang menyimpan banyak kenangan. Risa berjuang keras menepis kesedihan, namun yang paling membuatnya khawatir adalah Arif. Arif tetap menjalankan rutinitasnya, bekerja, sholat berjamaah dengannya, bahkan masih mencium keninnya sebelum tidur. Tapi di balik semua ritual itu, ada sesuatu yang hilang. Saat Risa menatap matanya, dia tidak menemukan sorot kasih sayang yang dulu memancar. Yang ada hanya kekosongan, seperti jiwa Arif telah berlayar jauh dan meninggalkan raga yang berfungsi secara mekanis. "Mas, kamu baik-baik saja?" Risa bertanya. Suatu malam saat mereka berbaring, Arif menariknya mendekat dengan pelukan yang terasa hampa. "Tentu sayang, hanya rindu ibu." Risa percaya. Dia meyakini bahwa suaminya sedang berduka. Dia mengira waktu akan menyembuhkan luka ini. Dia salah. Luka ini bukan disebabkan oleh waktu, melainkan oleh kekuatan lain. Pukul 4 pagi, Risa terbangun untuk menyiapkan sahur dan sholat subuh. Dia melihat Arif sudah lebih dulu ke kamar mandi. Saat Risa merapikan tempat tidur, matanya jatuh pada sajadah Arif yang tergeletak di lantai. Dia memungutnya dan hendak melipatnya. Saat itulah dia menciumnya. Bukan aroma parfum Arif yang biasa, bukan juga aroma kamar mandi. Ini adalah aroma yang aneh, asing dan memabukkan. Sebuah aroma manis yang tajam bercampur dengan sedikit bau tanah yang lembab. Aroma itu seolah menempel di serat-serat sajadah, khususnya di bagian tempat dahi Arif bersujud. Risa mendekatkan sajadah itu ke hidungnya, mencoba mengidentifikasinya. Aroma itu membuat jantungnya berdebar kencang, memunculkan perasaan yang tidak nyaman dan mabuk. "Risa, sudah siap? Ayo sholat." Suara Arif terdengar dari balik pintu. Risa buru-buru melipat sajadah itu, menyembunyikan kecemasannya. Saat Arif keluar, Risa menatap suaminya. Wajah Arif tampak segar dan bersih, tapi ada senyum tipis yang tak sampai ke mata. Senyum yang terasa seperti perayaan kemenangan tersembunyi. Risa tidak berani bertanya tentang aroma itu. Ia hanya bisa menelan keganjilan tersebut, merasakan benih kecemasan pertamanya telah ditanam persis di tempat yang seharusnya menjadi titik teraman mereka, di atas sajadah suci. Sejak menemukan aroma manis dan lembab di sajadah Arif, tidur Risa tak pernah nyenyak lagi. Kecemasan itu membiak seperti racun. Ia mulai mengamati suaminya secara detail. Arif tampak baik-baik saja di siang hari, tapi semakin malam, aura di sekelilingnya semakin dingin. Ia sering menghabiskan waktu di luar kamar setelah makan malam. Alasan, menerima telepon kerja yang sangat rahasia. Risa mencoba mengusir prasangka buruk. Ini pasti hanya duka atau beban kerja, pikirnya. Namun naluri seorang istri menolak untuk diam. Tepat pukul 2 dini hari, Risa terbangun. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena keheningan yang pecah. Ia mendengar sesuatu. Suara itu berasal dari kamar mandi utama. Itu bukan suara air mengalir atau orang yang sedang buang air.
itu adalah bisikan, rendah, serak, seperti dengungan lebah di dalam botol. Risa menahan nafas. Ia mengenali suara itu sebagai suara Arif, tapi intonasinya aneh. Suara itu terdengar sangat intim dan manja, seolah-olah Arif sedang berbicara dengan seseorang yang sangat ia cintai dan ia kagumi. Namun kepada siapa? Mereka hanya tinggal berdua. Risa turun dari ranjang, langkahnya pelan seperti pencuri. Semakin dekat ia ke pintu kamar mandi, semakin jelas bisikan itu. Ya, aku tahu dia tidak akan curiga. Aku hanya milikmu, sayang. Risa hampir menjerit. Air matanya langsung membasahi pipi. Pengkhianatan. Suaminya sedang bercumbu dengan seseorang di dalam rumah mereka sendiri di tengah malam. Dengan amarah dan sakit hati yang membara, Risa menggebrak pintu. Brak! Arif terperanjat. Ia membuka pintu dengan wajah pucat pasi. Ia terlihat basah kuyup, seolah baru saja menyiram dirinya. Risa, kenapa kamu di sini? Aku hanya mencoba merilekskan diri. Aku sedang berbicara sendiri, stres kerja. Risa tidak percaya, sampai matanya menangkap sesuatu yang membuatnya diam seketika. Meskipun Arif terlihat baru mandi, tubuhnya mengeluarkan aroma parfum wanita yang sangat kuat. Aroma yang sama persis dengan yang ia cium di sajadah. Aroma yang manis, tajam, dan memabukkan. Ini, bau apa ini? Risa berbisik, suaranya tercekat. Parfum siapa ini, Mas? Ini bukan punyaku. Arif memundurkan langkah. Wajahnya berubah menjadi ekspresi marah yang belum pernah Risa lihat dari suaminya. Matanya mendadak merah, sorotnya tajam, dan ia berbicara dengan suara yang bukan lagi suara lembut Arif. Kenapa kau peduli? Kau tak bukan ibuku. Aku bebas melakukan apapun yang aku suka. Risa terpaku. Itu adalah kalimat paling menusuk dan paling asing yang pernah ia dengar dari suaminya. Siapakah yang sedang berdiri di hadapannya? Pagi harinya, Arif kembali menjadi Arif yang Risa kenal. Lembut, penuh penyesalan, dan bingung. Sayang, aku minta maaf. Aku tidak tahu kenapa aku bisa sekasar itu semalam. Mungkin aku terlalu lelah, terlalu tertekan setelah kepergian ibu. Arif memeluk Risa erat. Ciuman di keningnya terasa tulus. Risa ingin mempercayainya, tapi aroma parfum mematikan yang ia cium semalam masih melekat di ingatannya. Dan terutama kalimat tajam itu. Kau bukan ibuku, aku bebas melakukan apapun yang aku suka. Mas, katakan jujur, apakah ada wanita lain? Risa bertanya, suaranya tercekak. Arif bersumpah atas nama Tuhan, bersumpah atas nama almarhumah ibunya, bahwa ia tidak selingkuh. Aku tidak akan pernah mengkhianati pernikahan kita, Risa. Jangan dengarkan pikiran burukmu. Risa terdiam. Secara logis, suaminya tampak meyakinkan, tapi nalurnya berkata lain. Ada dua Arif yang tinggal di rumah ini. Arif yang penyayang dan Arif yang liar, bermata merah, penuh dendam, dan beraroma dosa. Risa memutuskan untuk mencari bukti fisik. Ia mulai membersihkan seluruh rumah dengan teliti, dari kamar tidur hingga dapur. Tidak ada lipstik, tidak ada rambut asing, tidak ada tanda-tanda kehadiran wanita lain. Sampai ia tiba di ruang sholat. Ruangan itu adalah tempat paling suci, tempat almarhumah ibu mertua sering menghabiskan waktu. Saat Risa menyapu, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di lantai kayu dekat tempat sejadah Arif biasa diletakkan, ada jejak kaki. Jejak itu kecil, seperti kaki anak-anak atau wanita dengan ukuran sepatu mungil. Tapi yang paling mengerikan adalah tekstur jejak itu. Basah, berlumpur, dan meninggalkan bekas seperti tanah galian. Bagaimana mungkin ada lumpur di dalam rumah yang selalu bersih? Dan mengapa jejak itu berhenti tepat di sebelah sejadah Arif? Risa melihat ke sekeliling, mencari sumber lumpur. Namun tak ada jendela terbuka, tidak ada tanaman pot yang tumpah. Rasa takutnya bukan lagi takut kehilangan suami karena wanita lain, tapi takut pada sesuatu yang tidak terlihat dan tidak wajar. Saat Risa berlutut,
mencoba menyentuh jejak berlumpur itu, tiba-tiba ruangan terasa sangat dingin, seolah freezer baru saja dibuka. Lalu ia mendengarnya. Bukan bisikan, bukan dengungan, tapi tangisan. Tangisan yang sangat pilu, memilukan, dan terdengar seperti berasal dari dalam dinding, tepat di belakang ambal kaki belutur almarhumah ibu mertua. Suara itu terdengar seperti wanita tua yang sedang merintih kesakitan, terperangkap dan memohon pertolongan. "Jangan, anakku, jangan biarkan dia merusak rumah ini. Tolong aku, Nak Risa, tolong." Risa menjerit histeris. Itu suara ibu mertua. Tangisan itu membuat Risa yakin masalahnya bukanlah seorang pelakor, tapi sesuatu yang gaib, yang memanfaatkan celah kesedihan dan ketiadaan ruh baik di rumah ini. Dalam ketakutan yang luar biasa, Risa berlari keluar, meninggalkan ruang sholat yang kini terasa seperti penjara bagi ruh yang tersiksa. Ia harus mencari bantuan, bukan bantuan hukum, melainkan bantuan spiritual. Setelah mendengar tangisan pilu yang menyerupai suara almarhumah ibu mertua, Risa tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan akal sehat. Ini bukan drama rumah tangga biasa. Ini adalah perang spiritual. Diam-diam, Risa menghubungi Ustaz Hasan, seorang ulama karismatik yang terkenal mampu menangani gangguan gaib. Ia mengatur agar Ustaz Hasan datang ke rumah mereka pada siang hari, saat Arif sedang berada di kantor. Risa berharap Ustaz Hasan bisa membersihkan rumah sebelum Arif kembali, sehingga suaminya tidak perlu tahu. Ustaz Hasan tiba. Sosoknya menenangkan, dengan tatapan mata yang teduh namun tajam. Risa menceritakan semua, aroma manis mematikan, bisikan di kamar mandi, jejak kaki berlumpur, dan yang paling mencekam, tangisan ibu mertua di balik dinding ruang sholat. Ustadz Hasan hanya mengangguk pelan. "Ini bukan perselingkuhan biasa, Nak. Ini adalah perusakan jiwa. Ada yang memanfaatkan celah kesedihan dan kehampaan yang ditinggalkan almarhumah ibu." Mereka mulai dari ruang sholat. Saat Ustadz Hasan melangkahkan kaki di sana dan mulai melantunkan ayat-ayat ruqyah, ruangan itu terasa semakin dingin. Tiba-tiba, suara desisan yang sangat rendah terdengar dari arah ambal kaki beludur. Desisan itu penuh amarah, seolah ada yang sangat terusik. Di sini, Ustadz Hasan menunjuk area di sebelah sajadah Arif. Ada sesuatu yang berlindung di sini, mengikat energi kesedihan. Ini adalah perbuatan Zin Dasimna, pasukan iblis yang tugasnya merusak janji pernikahan, menanamkan fitnah, dan mengubah cinta menjadi nafsu buta. Ustadz Hasan menjelaskan bahwa Dasim memanfaatkan kelemahan Arif, menggodanya dengan syahwat terlarang di luar rumah, namun memproyeksikan nafsu itu kembali ke dalam rumah saat Arif sendirian, menciptakan ilusi keintiman dengan wanita lain yang sebenarnya adalah Dasim sendiri, berwujud dalam bisikan dan aroma. Dia menjadikan tempat suci ini sebagai arena kemenangannya, Ustadz Hasan berbisik. Dan ruh almarhumah ibu, dia tidak pergi sepenuhnya. Dia terikat pada rumah ini karena saking cintanya padamu dan Arif, dan kini dia menjerit karena tak mampu menolong putranya dari jeratan Dasim. Saat Ustadz Hasan sedang mempersiapkan air suci untuk membersihkan rumah, tiba-tiba terdengar suara mobil Arif. Ia pulang lebih cepat dari biasanya. Risa panik. "Ustadz, Mas Arif tidak boleh tahu. Dia pasti marah." Belum sempat Risa menyembunyikan Ustadz Hasan, pintu terbuka keras. Arif masuk. Raut wajahnya bukan lagi Arif yang biasa. Matanya merah, tatapannya membara dan urat lehernya menegang. Ia seperti singa yang melihat mangsanya. "Siapa ini? Risa, apa yang kau lakukan?" Suara Arif bergaung, penuh ancaman. Arif melihat Ustadz Hasan yang berdiri tenang memegang wadah air suci. Seketika, reaksi Arif di luar kendali. Ia berteriak histeris, tapi suara yang keluar terdengar berubah, berat, kasar, dan penuh kebencian. "Keluar! Keluar kau pengganggu! Jangan sentuh rumahku! Dia milikku sepenuhnya! Aku sudah menghancurkan ikatan cintanya!" Arif melemparkan vas bunga ke arah Ustadz Hasan, namun Ustadz itu berhasil mengelak. Arif kemudian mengarahkan tatapan liarnya ke Lisa.
Kau berani mengkhianatiku dengan memanggil dukun? Kau akan menyesal, Lisa. Kau akan tahu bagaimana rasanya kehilangan semua yang kau cintai. Risa mundur ketakutan. Suaminya telah hilang sepenuhnya. Yang ada di hadapannya kini adalah entitas jahat yang mengenakan wajah suaminya. Teriakan liar Arif yang dirasuki menggema, memecah kesunyian rumah. Ia maju menyerang Ustadz Hasan. Matanya memancarkan kebencian yang mendalam, bukan kebencian seorang suami kepada tamu tak diundang, melainkan kemarahan entitas galib yang merasa wilayahnya terancam. Pergi, jangan kau ikat aku dengan omong kosong sucialmu. Suara itu bukan lagi milik Arif. Itu adalah suara mendesis yang dingin dan bergaung. Arif meraih vas kaca besar di meja ruang tamu dan membantingnya ke lantai. Pecahannya tersebar. Ia mencoba menangkap Ustadz Hasan. Ustadz Hasan dengan tenang mengangkat tangannya dan membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara lantang. Saat ayat itu menyentuh telinga Arif, tubuhnya menggelepar hebat. "Ah! Panas, kau bakar aku!" teriak entitas di dalam Arif. Dasim yang mengendalikan Arif tidak ingin dilepaskan. Ia melawan dengan kekuatan penuh. Ia tidak lagi peduli dengan topeng Arif yang alim. Ia sekarang adalah monster yang haus kehancuran. Risa berdiri membeku di ambang pintu dapur. Ia melihat suaminya yang sangat dicintai kini bergerak seperti wayang yang dikendalikan oleh benang setan. Ustadz Hasan melihat peluang. Ia menyemprotkan sedikit air suci yang telah dirajah ke wajah Arif. Percikan air suci itu seperti api yang membakar kulit. Arif menjerit mengerikan, lalu mundur 2 langkah. Namun, alih-alih menyerang Ustadz Hasan lagi, Arif tiba-tiba berbalik cepat dan menatap Risa. Tatapan merah itu kini penuh syahwat gelap dan dendam. "Kau yang memanggilnya, kau penyebab penderitaanku, kau pantas dihukum." Dasim melalui Arif menggeram. Arif melangkah cepat, mencekal pergelangan tangan Risa dengan kekuatan brutal. Risa menjerit kesakitan. "Mas, sakit. Ini aku, Risa." "Bohong! Kau bukan dia. Kau adalah penghalang kenikmatanku." Arif menyeret Risa ke ruang sholat. Ia mendorong Risa hingga jatuh. Kepalanya membentur lantai kayu. Saat Risa tersungkur, ia melihat ambal kaki beludur almarhumah ibu mertua. Dan tiba-tiba, cahaya samar muncul di sekitarnya. Seolah-olah ruh ibu mertua sedang mencoba melindunginya. Ustadz Hasan mengejar mereka. Ia mengunci pandangannya pada Arif dan mulai melakukan ruqyah ta'awud dengan intensitas penuh, memohon perlindungan dari iblis. Suara Ustadz Hasan yang khusyuk memenuhi ruangan. Kali ini, Arif tidak hanya menjerit, tubuhnya kejang-kejang, kepalanya membentur dinding berulang kali, dan ia mengeluarkan busa dari mulutnya. Itu adalah tanda perlawanan hebat dari Dasim. Namun, di tengah perjuangan itu, terjadi hal yang sangat fatal. Arif, dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba berhasil menyela bacaan Ustadz Hasan dengan suara yang tiba-tiba kembali menjadi suara Arif yang asli, penuh keputusasaan. "Tidak, jangan ambil dia. Aku suka dia. Aku butuh kebebasan ini." Ustadz Hasan terhenti. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dasim berhasil menancapkan godaan syahwatnya terlalu dalam nak Risa. Ustadz Hasan menjelaskan dengan napas terengah-engah. "Kami bisa mengusir Dasim, tapi jiwa Arif sendiri telah memilih untuk menikmati godaan itu. Ia tidak ingin Dasim pergi sepenuhnya. Ini akan jadi perjuangan yang sangat berat." Arif yang tiba-tiba kelelahan, ambruk ke lantai, kembali tidak sadarkan diri, kembali menjadi suaminya yang lemah. Risa menatap suaminya, air matanya membanjiri wajah. Ia kini mengerti, Dasim hanyalah pintu. Nafsu yang terbuka lebar di hati Arif adalah kunci. Setelah kejadian dramatis itu, Ustadz Hasan terpaksa membawa Arif ke tempat yang aman untuk pemulihan, meninggalkan Risa sendirian di rumah yang kini terasa seperti reruntuhan. Rumah itu dipenuhi bau hangus, sisa dari perlawanan Dasim. Risa duduk di lantai ruang sholat, memeluk ambal kaki bludru milik almarhumah ibu mertua. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tekad baja. Ia sadar, ia harus menjadi pelindung rumah tangga ini. Ia teringat kata-kata Ustadz Hasan, ruh ibu mertua terikat karena cinta dan penyesalan. Dia pasti meninggalkan kunci untuk Muna Risa.
Carilah sesuatu yang berharga yang beliau lindungi dari kegelapan. Risa mulai mengingat, apa benda paling berharga bagi ibu mertua selain sajadah dan Al-Quran? Risa bangkit, menatap dinding di belakang tempat ambal kaki itu biasa diletakkan. Di sanalah ia mendengar tangisan pilu ibu mertua. Ia menyentuh dinding itu, merasakan permukaannya. Tiba-tiba, ia menyadari ada bagian kecil yang terasa lebih longgar. Dengan tenaga yang tersisa, ia mencungkilnya. Tersembunyi di dalam dinding itu, ia menemukan sebuah sapu tangan putih yang dilipat rapi. Di dalamnya tersemat sehelai daun bidara kering dan selembar kertas doa kecil yang sudah menguning. Itu bukan barang mewah, tapi aura spiritualnya sangat kuat. Saat Risa memegang benda-benda itu, ruangan itu terasa hangat sesaat. Risa yakin inilah kunci yang dimaksud. Daun bidara adalah penangkal gaib, dan kertas doa itu pasti berisi petunjuk. Risa membaca tulisan tangan ibu mertua di kertas itu. Isinya bukan hanya doa, tapi sebuah peringatan. Nak Risa, Dasim mencoba masuk ke rumah ini melalui celah hati yang kosong. Ia akan mencari kain kafan penutup kepala suamimu saat beliau meninggal yang tersimpan di lemari paling atas. Ia percaya kain itu adalah ikatan terakhir yang bisa ia putuskan untuk menguasai Arif sepenuhnya. Lindungi itu, hanya kau yang bisa. Jangan pernah tunjukkan di mana letaknya, nak. Cintamu yang tulus adalah benteng terakhir. Risa terperanjat. Kain kafan sisa pemakaman ibu mertua disimpan Arif di lemari paling atas sebagai kenang-kenangan. Dasim mengincar benda itu. Risa bergegas ke kamar tidur, menyembunyikan sapu tangan, daun bidara dan kertas doa itu di tempat teraman. Ia tahu Dasim tidak akan tinggal diam. Benar saja, menjelang tengah malam, Arif kembali. Ia dibawa pulang oleh Ustadz Hasan karena kondisinya stabil sementara, tapi Ustadz Hasan harus pergi untuk menyiapkan ritual besar. Saat Arif masuk ke kamar, ia menatap Risa dengan tatapan yang kosong, namun mencari. Risa bisa merasakan kehadiran Dasim yang kembali menguasai suaminya. Di mana benda itu, Risa? Suara serak Arif mendesis. Benda apa, Mas? Aku tidak mengerti. Risa berpura-pura tenang. Arif maju, mencengkram bahu Risa, mencarinya dengan mata merah. Kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kau pasti menemukan pesan wanita tua itu. Berikan padaku, berikan kain itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah melahirkan di bumi ini. Arif tidak mencari kain kafan secara spesifik. Ia hanya mencari benda pesan wanita tua itu, ibu mertua. Risa tahu, Dasim telah mencium bau spiritual dari benda yang baru ia temukan. Dalam ketakutan yang mencekik, Risa memikirkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya, bernegosiasi dengan Dasim. Aku akan memberikannya, Risa berbisik, memejamkan mata. Tapi katakan padaku, apa maumu sebenarnya, Dasim? Apa yang membuatmu begitu menginginkan suami yang suci ini? Arif, melalui Dasim, tersenyum sinis. Senyum itu dingin dan mengerikan. Setelah Dasim mengungkapkan tujuannya untuk menghancurkan, bukan hanya menggoda, Risa tahu negosiasi tidak akan berhasil. Ia harus bertindak. Kunci rahasianya adalah daun bidara dan kertas doa peninggalan ibu mertua. Risa memutuskan untuk tidak langsung menyerahkan kain kafan penutup kepala ibu mertua. Itu adalah benteng terakhir. Saat Arif tertidur pulas, tidur yang dingin dan tidak tenang, Risa beraksi. Ia menghancurkan daun bidara kering menjadi serbuk, mencampurkannya dengan air minum Arif, dan menyebarkannya di ambang pintu kamar tidur. Risa tahu Dasim tidak akan suka. Ia ingin menguji seberapa dalam Dasim mengakar pada raga Arif. Keesokan paginya, Arif bangun dengan kondisi fisik yang aneh. Ia terlihat kesakitan, seperti tubuhnya digelayuti penyakit. Wajahnya pucat pasi, dan ia terus menggaruk-garuk lengannya. "Ada apa, Mas?" tanya Risa pura-pura cemas. Arif menggeram. "Aku tidak tahu. Tubuhku terasa panas dan gatal, seperti ada yang membakar kulitku dari dalam." Saat Arif mencoba keluar kamar, ia melangkah melewati serbuk bidara yang disebar Risa. Seketika, ia tersentak, seperti disengat listrik. Ia menatap ke lantai dengan tatapan penuh kebencian. Kau melakukan sesuatu padaku, Risa!" teriak Arif. Suara Dasim mulai menyeruak lagi, bercampur dengan suara Arif yang kesakitan. "Aku hanya membersihkan kamar, Mas. Kenapa kamu menyalahkan aku?"
Risa menjawab dengan ketenangan palsu, menahan air matanya agar tidak pecah. Dasim, melalui Arif, ia tahu ia sedang dilawan. Ia tidak bisa menyentuh Risa secara fisik jika Risa terus dilindungi oleh aura bidara. Ia harus mencari cara lain. Ia harus kembali ke sumber godaannya. Malam itu, Dasim mengubah taktiknya menjadi serangan mental. Ia tahu Risa adalah wanita yang sangat mencintai dan mencemburui suaminya. Pukul 01.30 dini hari, Risa dan Arif sedang berada di kamar. Tiba-tiba, ponsel Arif berdering. Bukan nada dering biasa, melainkan suara dengungan lembut yang sama seperti yang Risa dengar di kamar mandi. Arif segera meraih ponselnya dan bangkit, berjalan ke ruang tamu. "Jangan diangkat di sini, Mas. Angkat saja di sini," panggil Risa. Arif mengabaikannya. Ia keluar kamar dan menutup pintu. Risa tidak tahan. Ia menyelinap, mendekati pintu dan menguping. Ia mendengar suara Arif yang kembali menjadi suara manja, penuh gairah dan mesra. "Sayang, aku rindu kamu. Rasanya panas di sini. Aku ingin segera keluar menemuimu. Tunggu aku ya. Aku akan datang besok di tempat kita biasa bertemu. Aku hanya bisa memikirkan aroma kamu." Risa roboh ke lantai. Ia kini tahu, Dasim menggunakan godaan fisik nyata di luar rumah, namun memastikan godaan itu berbuah hasil spiritual yang menghancurkan di dalam rumah. Aroma manis yang mematikan itu bukan hanya ilusi, itu adalah sisa dari perselingkuhan yang dilakukan Arif di bawah kendali Dasim. Tangis Risa pecah. Di tengah isakannya, ia teringat pada kertas doa ibu mertua. Ia harus mencari cara untuk melindungi kain kafan itu sebelum Dasim berhasil memutus ikatan terakhir mereka. Mendengar pengakuan mesra Arif melalui telepon, hati Risa hancur. Namun, ia tidak boleh lumpuh dalam kesedihan. Ia sadar kain kafan penutup kepala ibu mertua adalah target utama Dasim. Jika benda itu jatuh ke tangan Dasim, ikatan spiritual yang tersisa pada Arif akan putus total, dan suaminya akan menjadi budak nafsu Dasim selamanya. Arif menyimpan kain kafan itu di lemari pakaian teratas. Risa harus bertindak sebelum Arif di bawah pengaruh Dasim menyadari bahwa ia telah meninggalkan petunjuk dari ibu mertua di belakang dinding. Malam itu, setelah memastikan Arif tertidur lelap, Risa dengan gemetar membuka lemari. Ia mengambil kain kafan putih itu. Kain itu terasa dingin, membawa aroma kesedihan dan kematian. Risa memegang kain itu erat-erat. Ini adalah peninggalan ibu mertua, sesuatu yang sangat berharga. Namun, demi menyelamatkan jiwa suaminya, ia harus menghancurkannya. Dengan langkah berat, Risa pergi ke halaman belakang. Ia menyalakan korek api. Sambil menangis pilu, seolah membakar seluruh memori indah pernikahannya, Risa membakar kain kafan itu. Asapnya mengepul tebal, bukan berbau hangus, melainkan berbau wangi bunga kenanga yang pekat. Di saat kain kafan mulai dilelap api, di dalam rumah terjadi kekacauan. Arif tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan teriakan mengerikan. Ia berlari ke ruang sholat. Saat Risa bergegas masuk ke dalam rumah, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya surut. Arif, yang kini sepenuhnya dikuasai Dasim, sedang berdiri di depan ambal kaki beludur ibu mertua. Dasim telah menyobek ambal itu. Di atas lantai, di tempat yang tadi dilihat Risa sebagai jejak mumpur, Arif kini menaburkan sesuatu yang hitam, berminyak dan berbau amis busuk. Itu adalah ritual najis Dasim. Ia berusaha mengubur aura suci terakhir di rumah itu dengan kotoran gaib sebagai bentuk kemarahannya karena kain kafan telah dihancurkan Risa. "Berani kau! Kau pikir kau bisa menyembunyikan kehilangan itu dariku?" teriak Dasim. Suaranya dipenuhi amarah yang membakar. Arif yang marah tiba-tiba berlari kencang keluar rumah. Risa hanya bisa melihat punggung suaminya menghilang di balik pintu. Ia tidak bisa mengejar. Kakinya lemas melihat kotoran najis di tempat yang paling ibu mertua cintai. Ia kembali ke ruang sholat. Di tengah kekacauan itu, Risa teringat. Ia mencari daun bidara dan kertas doa yang ia sembunyikan tadi malam di bawah vas bunga. Tidak ada.
kertas doa dan daun bidara yang menjadi kunci perlindungan spiritualnya telah lenyap. Dasim tidak mengambilnya tadi malam karena Dasim fokus mencari kain kafan. Lalu, siapa yang mengambilnya? Risa melihat ke lantai, dan di samping ambal kaki yang sobek, ia menemukan satu jejak lumpur basah yang sama. Namun kali ini, jejak itu mengarah keluar pintu. Dasim memang gagal mendapatkan kain kafan, tapi ia berhasil mengambil kunci spiritual Risa yang lain. Risa kini benar-benar sendirian. Rumah itu terasa asing, dingin, dan kotor akibat ritual najis Dasim. Kain kafan telah hancur, tetapi kertas doa dan daun bidara yang menjadi kunci perlindungan ibu mertua lenyap dicuri. Siapa yang mengambilnya? Dasim atau pelayan Dasim yang tidak terlihat? Dalam keputusasaan, Risa mencoba membersihkan ruang sholat. Saat ia menyentuh lantai yang ternajisi, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, disertai bisikan keji di telinganya. Kau tidak akan pernah bisa suci lagi. Kami sudah menguasai tempat yang paling kau cintai. Dasim tahu Risa adalah wanita kuat yang bertarung dengan logika. Jadi ia menyerang dengan cara paling brutal, menghancurkan mental Risa dengan bukti visual. Tiba-tiba, ponsel Risa berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor Arif. Risa membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Itu adalah foto yang sangat intim. Di sana terlihat Arif, suaminya, sedang berpelukan mesra dengan seorang wanita yang wajahnya dikaburkan. Efek Dasim agar Risa tidak bisa mengidentifikasi, tetapi tetap membuat Risa hancur. Yang paling menghancurkan adalah mereka berada di kamar hotel yang sama tempat Risa dan Arif merayakan ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu. Di bawah foto itu ada pesan yang ditulis oleh Dasim menggunakan gaya bahasa Arif yang dulu romantis. Sayang, terima kasih. Ini jauh lebih bebas dan memuaskan. Dasim memberiku segalanya yang tak pernah bisa kau berikan. Kau hanyalah penghalang. Jangan cari aku. Risa menjerit histeris. Ia tidak hanya dikhianati, ia dihina dan dilempar ke dalam kenangan yang paling indah. Dasim telah mengubah ingatan terindah Risa menjadi tempat perselingkuhan. Di tengah tangisannya, ponsel Risa kembali berdering. Itu panggilan dari Arif. Risa mengangkatnya menahan isakannya. Mas, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Suara yang terdengar adalah suara asli Arif, tetapi terdengar putus asa, namun sekaligus penuh kenikmatan yang memuaskan. Risa, aku tahu aku jahat, Arif berkata. Suaranya parau. Tapi aku tidak bisa berhenti. Rasanya sangat menyenangkan. Aku tahu ini salah, tapi aku sangat menyukai nafsu ini. Aku merasa hidup. Dia memberiku kegairahan yang dulu kita hilang saat ibu meninggal. Itu adalah pengakuan paling jujur dan paling menghancurkan yang pernah Risa dengar. Arif tidak hanya dirasuki, dia menikmati Dasim. Jiwanya telah bersetuju untuk bersekutu dengan kegelapan demi kenikmatan syahwat. Risa menjatuhkan ponselnya. Ia merasakan benaknya terpecah belah. Ia kini harus melawan jin yang kuat, ditambah lagi keinginan suaminya sendiri yang telah memilih jalan dosa. Risa memutuskan untuk menghubungi Ustadz Hasan. Ia harus menceritakan semua, penghancuran kain kafan, pencurian kunci, dan pengakuan nafsu suaminya. Saat ia mengambil Al-Quran untuk menenangkan diri, ia merasakan ada sesuatu yang terselip di halaman terakhir. Itu adalah sepotong kecil kertas dari kertas doa ibu mertua yang tadi dicuri, tertinggal dan tersembunyi. Kertas itu hanya memuat satu kalimat singkat yang ditulis dengan tinta yang hampir pudar. Di bawah naungan tempat tidur, cincin di tangan kanan. Risa bingung, cincin apa? Ibu mertua tidak memakai cincin dan ia sudah membuang semua benda yang terkait dengan perhiasan atau lionting, seperti permintaan awal. Kertas itu pasti mengacu pada sesuatu yang penting.
Tiba-tiba ia teringat. Arif mengenakan cincin pernikahan di tangan kanannya saat tidur. Apakah benda terakhir yang harus dihancurkan atau disucikan adalah cincin pernikahan mereka yang kini dipakai Arif di tangan yang salah, menjadi simbol ikatan gelapnya dengan Dasim? Risa menatap potongan kertas kecil di tangannya. Di bawah naungan tempat tidur, cincin di tangan kanan. Ia sadar, cincin di tangan kanan Arif adalah simbol terputusnya janji suci. Secara Islam, cincin pernikahan jika dipakai, idealnya berada di tangan kiri. Arif yang alim tak mungkin salah. Dasim sengaja memindahkannya sebagai ikatan sumpah gelap yang menggantikan ikatan pernikahan yang suci. Cincin itu telah menjadi jangkar bagi Dasim. Risa menghubungi Ustadz Hasan. Ia menceritakan penemuan cincin itu dan meminta petunjuk. Ya anak Risa, itu adalah simpul terakhir. Jin Dasim mengikatkan dirinya pada simbol ikatan yang terputus. Ambil cincin itu dan siram dengan air suci. Saya akan segera datang, tapi kamu harus bertahan sebentar, ujar Ustadz Hasan panik di seberang telepon. Risa menemukan Arif sudah kembali. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap Risa dengan senyum dingin. Ia tahu Risa telah menemukan petunjuk terakhir. Kau kembali lagi dengan tipuan wanita tua itu? Sia-sia Risa, kau hanya akan membuatku marah, desis Dasim melalui Arif. Kembalikan suamiku, Dasim, teriak Risa, mengambil botol kecil berisi air minum yang sudah dicampur serbuk bidara sisa. Arif tertawa keras, tawa yang keji. Aku adalah dia sekarang, dan aku mencintai nafsu ini. Arif maju, mencoba meraih Risa. Risa melemparkan air bidara itu ke wajah Arif. Percikan air bidara itu membuat Arif berjerit kesakitan yang luar biasa. Ia mundur, memegangi wajahnya yang seolah terbakar. Ini adalah kesempatan Risa. Ia berlari ke kamar, diikuti Arif yang menggeram. Risa harus lebih cepat. Arif berhasil menangkap Risa di samping tempat tidur. Ia mendorong Risa ke kasur, menjepitnya dengan tubuhnya. Risa berteriak. Ia melihat mata Arif yang benar-benar merah, penuh kebencian dan syahwat gelap. Kau akan membayar, Risa. Kau akan menjadi korban terakhir dari kehancuran ini, Dasim mengancam. Saat Arif mengangkat tangan kanannya untuk menyerang, Risa melihatnya. Cincin emas pernikahan itu bersinar di jari manis kanannya. Dengan kekuatan putus asa yang muncul dari lubuk hatinya yang terdalam, Risa meraih pergelangan tangan Arif. Ia mencengkram cincin itu dengan semua tenaga yang ia miliki dan menariknya sekuat tenaga. Arif menjerit kesakitan. Belum pernah Risa mendengar jeritan penderitaan Arif sendiri. Klang! Cincin itu terlepas dan jatuh ke lantai. Tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi ruangan. Bukan gemuruh menakutkan, melainkan suara wanita tua yang sangat lantang, penuh kekuatan dan kemenangan. Pergi kau Dasim, ikatan suci telah kembali. Cahaya cinta Risa lebih kuat daripada nafsumu. Risa melihatnya, siluet samar ibu mertua berdiri di ambang pintu, bersinar dan tampak sangat kuat. Siluet itu menunjuk ke Arif dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar. Dasim, yang terperangkap di tubuh Arif, menjerit kekalahan. Tidak, kau mengkhianatiku wanita tua. Tubuh Arif kejang-kejang hebat. Ia jatuh ke lantai, mulutnya mengeluarkan cairan hitam berbau busuk. Sosok gelap seperti asap keluar dari mulutnya dan menghilang menembus atap. Risa ambruk di samping suaminya. Ia memegang cincin yang panas itu. Air matanya membasahi wajah Arif. Cahaya dan suara ruh ibu mertua menghilang, digantikan oleh keheningan total. Arif terbaring tak sadarkan diri, kembali menjadi suaminya yang rapuh dan kesakitan. Saat cincin itu menyentuh lantai,
ruangan itu meledak dalam cahaya putih terang. Setelah teriakan terakhir yang mematikan, Ustadz Hasan tiba dan segera membersihkan area yang ternajisi di ruang salat. Beliau menemukan Arif terbaring lemah, tidak sadarkan diri, dan segera menanganinya secara medis dan spiritual. Pagi menjelang, Arif akhirnya sadar. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, tapi matanya kembali jernih. Itu adalah mata suaminya yang Risa cintai. Risa duduk di samping Arif, memegang tangannya yang terasa dingin. Ia menunjukkan cincin pernikahan mereka yang kini sudah dicelupkan ke air suci oleh Ustadz Hasan. Cincin itu tidak lagi panas. "Mas, apa yang kamu ingat?" Risa bertanya. Suaranya bergetar. Arif tampak bingung. Aku ingat kita salat, lalu ibu meninggal. Setelah itu semuanya gelap, Risa. Aku merasa lelah sekali. Rasanya aku bermimpi buruk yang sangat panjang dan sangat kotor. Aku minta maaf, sayang. Kenapa rumah berantakan sekali? Arif tidak mengingat perselingkuhan, bisikan, apalagi ritual Dasim. Jiwa Arif seolah menekan semua trauma dan dosa yang dilakukan Dasim agar ia bisa bertahan hidup. Ini adalah anti klimaks yang menyakitkan bagi Risa. Ia telah bertarung habis-habisan, mempertaruhkan segalanya, hanya untuk menemukan bahwa suaminya sendiri tidak ingat betapa hancurnya Risa. Risa menceritakan segalanya, aroma aneh, telepon tengah malam, foto perselingkuhan, hingga pengakuan nafsu Arif yang menikmati Dasim. Arif menangis pilu. Aku tidak percaya aku bisa melakukan itu. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak ingat wanita lain itu. Itu pasti ulah Dasim yang mengendalikan tubuhku, Risa. Aku tidak mungkin mengkhianatimu. Aku tidak mungkin lupa pada ibu. Risa tahu, secara fisik, Arif benar. Tapi secara emosional, luka itu nyata. Risa harus menerima bahwa suaminya kini adalah korban, sama sepertinya. Ustadz Hasan menjelaskan, Dasim telah pergi, nak. Ikatan sucinya telah kamu selamatkan. Namun, Dasim meninggalkan benih keraguan dan memori palsu di hati Arif. Proses penyembuhan spiritualnya akan panjang. Kamu harus memilih, memaafkan jiwa suamimu yang terkontaminasi, atau membiarkan Dasim menang dengan memisahkan kalian berdua lewat sakit hati. Setelah Ustadz Hasan pulang, Risa kembali ke ruang salat. Tempat itu telah dibersihkan, tetapi ambal kaki belutru ibu mertua masih sobek. Risa berlutut, memejamkan mata. Ia membayangkan siluet kuat ibu mertua yang telah membantunya di klimaks. Ia menyentuh ambal kaki yang sobek itu. Tiba-tiba, ia merasakannya, kehangatan. Ambal kaki yang selama 3 bulan terasa dingin dan seperti benda mati, kini terasa hangat dan lembut, seolah-olah ibu mertua baru saja duduk di sana dan melantunkan doa. Kehangatan itu menjalar ke hati Risa, memberikan kedamaian. Risa menangis, namun kali ini air mata syukur. Ia melihat ke sudut ruangan. Jejak lumpur najis sudah lenyap sepenuhnya. Risa menyadari, ruh ibu mertua telah mendapatkan kedamaian setelah melihat cucunya, yaitu Risa, memenangkan pertempuran melawan Dasim. Rumah ini kembali mendapatkan perlindungan spiritualnya. Namun, di balik kelegaan itu, satu misteri masih tersisa. Siapa yang mencuri daun bidara dan kertas doa? Jika Dasim sudah pergi, apakah ia meninggalkan pelayan lain untuk mengintai Risa? Minggu-minggu setelah pengusiran Dasim adalah masa penyembuhan yang paling sulit bagi Risa dan Arif. Secara spiritual, rumah mereka kembali aman. Ambal kaki ibu mertua kini selalu memancarkan kehangatan, menjadi pengingat akan kemenangan ruh baik. Namun, penyembuhan emosional Risa jauh lebih lambat. Setiap kali ia melihat suaminya, ia melihat dua sosok. Arif yang alim dan penuh penyesalan, dan Arif yang dirasuki, yang mengirim foto perselingkuhan dan mengakui kenikmatan nafsu terlarang. Arif yang tidak mengingat dosa-dosanya, berusaha keras menebus apa yang ia tidak ingat. Ia sholat lebih khusyuk, ia melayani Risa dengan sabar, dan ia tidak pernah lagi menyentuh ponselnya di tengah malam. Ia tahu, luka Risa adalah bukti paling nyata dari kejahatan yang menimpa mereka. Suatu malam, Risa memberanikan diri. Ia menunjukkan foto-foto perselingkuhan itu kepada Arif. Arif menangis melihatnya. Aku pantas kau benci, sayang. Entah itu aku yang asli atau Dasim, tubuh ini telah melakukan dosa terbesar. Aku tidak akan pernah meminta kau melupakannya, tapi izinkan aku mencintaimu setiap hari untuk menebus apa yang telah dirusak iblis.
Risa memeluk suaminya. Ia menyadari Dasim tidak bisa merusak cinta mereka, hanya bisa merusak kepercayaan. Keputusan untuk memaafkan adalah langkah terakhir yang harus ia ambil untuk mengunci pintu bagi Dasim selamanya. Ia memilih untuk mencintai jiwa Arif yang telah disucikan dan mengubur kenangan kotor dari jasad yang dikuasai setan. Beberapa minggu kemudian, Ustadz Hasan kembali berkunjung untuk memastikan kondisi rumah. Ia memperhatikan kehangatan di ruang sholat dan tersenyum lega. "Nak Risa, Dasim memang telah pergi," kata Ustadz Hasan. "Tapi ingat, yang mencuri daun bidara dan kertas doa itu bukanlah Dasim. Itu adalah bayangan kecil, jin-jin pengintai yang ia tugaskan untuk memastikan kehancuranmu." Ustadz Hasan menjelaskan jin-jin kecil itu telah pergi setelah Dasim terputus ikatannya. Daun bidara itu mungkin hancur, namun kertas doa ibu mertua telah menjalankan tugasnya, menyampaikan pesan penting tentang cincin yang menjadi kunci kemenangan. Risa mengerti, dalam kehancurannya, Dasim sempat mendapatkan kemenangan kecil, pencurian, tetapi ruh ibu mertua sudah selangkah lebih maju. Risa dan Arif memulai babak baru mereka. Mereka memilih untuk membangun kembali rumah tangga mereka, bukan dari awal, tetapi dari fondasi kehancuran yang telah disucikan. Mereka menyimpan cincin pernikahan yang telah disucikan itu di tempat yang aman. Mereka memutuskan untuk tidak lagi mengandalkan benda fisik, melainkan pada kekuatan iman dan komunikasi terbuka. Kisah Risa dan Arif menjadi pengingat yang mengerikan. Celah kesedihan adalah pintu Dasim. Kehilangan, duka, dan rasa sepi dalam rumah tangga adalah celah termudah bagi jin Dasim untuk masuk dan menanamkan bibit nafsu terlarang. Perang spiritual adalah nyata. Godaan iblis tidak selalu berbentuk fisik. Ia seringkali berbentuk nafsu yang tak terpuaskan dan bisikan yang mematikan di tengah malam. Benteng terakhir adalah pemaafan. Untuk mengalahkan iblis sepenuhnya, tidak cukup hanya mengusirnya. Pasangan harus bersedia memaafkan kontaminasi yang terjadi dan memilih kembali untuk mencintai jiwa pasangannya.